Mereka bilang masa depannya suram. Tapi tiba-tiba matanya membangkitkan kekuatan luar biasa. Tepat ketika bangsawan sombong meremehkan rakyat jelata. Ia membungkam mereka dengan menjadi tentara bayaran super cepat. Hingga ia menerima misi paling menantang. Menjadi guru pribadi putri seorang adipati agung. Gadis manja itu malah mengejeknya habis-habisan. Dan memanggilnya tikus got yang kotor. Namun, guru ini pantang mundur. Ia mengajar dengan tekad dan kekuatan murni yang mengejutkan. Metodenya sungguh gila. Ia menembakkan sihir dahsyat ke arah muridnya sendiri. Demi mengubah gadis manja itu menjadi senjata es sejati. Kisah penuh misteri ini dimulai di kota Iblestein. Di sana, hiduplah seorang kakek yang dikenal luas sebagai pria tua yang sangat angkuh. Warga daerah kumuh memanggilnya dengan julukan itu. Walau hanya penyihir bintang 1, ia selalu menyombongkan diri sebagai penyihir agung. Sifatnya sangat pemarah, bahkan anak-anak yang sedang bermain ceria pun sering menjadi sasaran. Omelannya! Namun suatu hari, Derek muda muncul di hadapan kakek itu. Dari pria pemarah inilah, tokoh utama kita mulai mempelajari keajaiban sihir. Tak ada alasan dramatis di balik pertemuan mereka. Kakek itu sekadar butuh seorang pengikut setia untuk menemani kesehariannya. Waktu pun berlalu, dan pemuda itu sangat haus akan ilmu. Tak lama, musim semi tiba membawa kehangatan yang menyenangkan. Sepanjang musim, pemuda ceria ini berlatih sihir tanpa lelah bersama gurunya. Ia berjuang keras demi merasakan aliran energi mana. Melihat tekad itu, sang guru bertanya-tanya, apakah muridnya sudah berhasil menguasai aliran mana yang rumit? Tepat saat itu, mata tokoh utama kita memancarkan kekuatan kosmis. Dengan lambaian tangannya, ia melepaskan sebuah mantra yang luar biasa. Sihirnya bermanifestasi menjadi anak panah bercahaya. Melesat ke arah pohon, serangan magis itu menghantam batang pohon dengan daya hancur mengagumkan. Hanya dengan menjalankan tugas dari kakek itu, Derek sukses menjadi penyihir bintang 1 dalam waktu 1 tahun. Sambil minum, penyihir tua itu mengomel tentang bangsawan yang mencapai bintang 3 di usia muda. Ia mengejek Derek, menyebut rakyat jelata sepertinya pasti akan menyerah. Sang guru selalu berkhotbah bahwa garis keturunan adalah segalanya dalam dunia sihir, dan kerja keras hanyalah kesia-siaan belaka. Derek pun merenung. Mungkinkah gurunya menyimpan ambisi terpendam yang tak pernah bisa diraihnya sendiri? Di malam yang terasa begitu panjang, pemuda itu menatap gurunya yang terlelap. Esok harinya, di bawah rintik hujan deras, ia kembali ke rumahnya. Setibanya di sana, ia menemukan gurunya tergeletak tak berdaya dalam keheningan yang abadi. Tubuh pria tua itu penuh luka akibat perlakuan tidak adil. Ia mengira gurunya kalah berkelahi, namun ternyata para penjaga kota yang telah menyakitinya. Mereka berdalih penyihir itu tertangkap basah saat mencoba mengambil buku sihir bintang 2 dari dalam gudang penyimpanan. Sang tokoh utama tertegun heran. Mengapa pria tanpa ambisi itu melakukan hal senekat ini? Tiba-tiba, layar sistem biru bercahaya muncul di hadapannya. Ia seketika teringat ucapan sang guru tentang takdir garis keturunan. Ekspresi pemuda itu berubah tajam. Menyadari ia takkan pernah menjadi bangsawan. Jendela sistem menyatakan ia telah menguasai sihir dasar dan harus memilih akademi utama. Semua keajaiban ini terjadi karena sang tokoh utama sebenarnya tidak berasal dari dunia ini. 4 tahun yang panjang pun berlalu, membawa kisah baru. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan penyihir tangguh bernama Kadia Flameheart. Kadia adalah penyihir bintang 3 dari keluarga bangsawan bangkrut yang sangat dicari. Di kota ini, ia bekerja untuk tentara bayaran dan mengajarkan sihir kepada Derek. Adegan seru ini terjadi di sebuah kedai misterius bernama Belt's Tears. Di dalam, Kadia memuji bakat luar biasa Derek dan menyebut wajar jika penyihir haus kekuatan. Namun, ia memperingatkan bahwa keserakahan justru akan menghambat kemajuannya. Pemuda berambut putih itu tersenyum ceria dan berjanji akan mengingatnya. Sang guru kemudian menyuruhnya memejamkan mata, membiarkannya merasakan pusaran mana di sekitarnya. Tokoh utama kita berkonsentrasi penuh, merasakan asal dan aliran energi magis di dalam dirinya. Saat ia fokus, aura biru cemerlang mulai memancar hebat dari tubuh pemuda itu selama pelatihannya. Kadia terkesiap melihat kapasitas mana melimpah dengan kendali yang stabil.
Tiba-tiba, mata pemuda itu menyala, dan lonjakan kekuatan magisnya meningkat drastis. Sang guru takjub oleh aura dahsyat yang ia lepaskan. Tak berselang lama, ledakan mana yang luar biasa mengguncang seluruh penjuru kedai. Para pengunjung tersentak kaget, penuh misteri, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Derek menatap tangannya dengan kebingungan. Sementara orang lain mengira itu serangan. Menyadari gentingnya situasi, Kadia langsung menarik tangannya dengan sigap. Ia berbisik agar Derek tutup mulut dan memerintahkannya untuk segera kabur dari tempat itu bersamanya. Di luar, para tentara bayaran kebingungan mencari sumber ledakan. Sang penyihir dengan cepat menariknya menyusuri gang sempit, menghindari tatapan penuh selidik. Masih diliputi kebingungan. Pemuda itu mengikutinya dan memanggilnya guru sekali lagi. Kadia berhenti, menatap tajam muridnya, dan memintanya mendengarkan dengan saksama. Pemuda itu menatapnya serius, mengiyakan dengan sorot mata yang penuh tekad baja. Sang guru menjelaskan rahasia gelap. Bangsawan sangat sensitif soal hak istimewa mereka, dan sihir adalah kebanggaan terbesar yang mereka lindungi. Kekuatan bawaan dianggap berkah suci khusus bangsawan. Membuat rakyat jelata hampir mustahil untuk bangkit. Segelintir yang berhasil hanyalah mereka yang mengorbankan seluruh hidupnya demi sihir. Kadia lalu membongkar fakta mengejutkan. Yang Derek gunakan barusan adalah mantra bintang 2 bernama halusinasi suara. Sebuah layar sistem ajaib berkedip, menandakan pahlawan kita berhasil membuka 2 mantra bintang 2. Sejak saat itu, Kadia dengan ceria melatihnya sambil membisikkan kisah rahasia tentang gemerlapnya. Kehidupan kaum bangsawan elit. Setahun berlalu bagai hembusan angin, dan dengan berat hati, sang guru harus pamit. Keluarga bangsawan agung Alphalister yang sangat berkuasa telah memanggilnya secara khusus. Tentu saja, itu adalah tawaran emas yang tak mungkin bisa ditolaknya. Melayani keluarga bangsawan adalah berkah luar biasa. Dan sebagai kenang-kenangan manis, ia mewariskan sebuah buku sihir misterius. Berkat hal itu, koleksi sihirnya berkembang pesat dengan berbagai pesona menakjubkan. Setahun kemudian, pemuda tangguh kita terlihat menggenggam erat buku pusaka pemberian sang guru. Tercinta dengan penuh tekad yang membara di hatinya. Melalui latihan mandiri yang gigih, pemuda jenius ini berhasil menguasai 2 mantra bintang 2 baru dari buku tersebut. Di usianya yang baru 16 tahun, semangatnya menolak keras untuk menghentikan langkah hebatnya. Kembali ke kedai, seorang pria berseru kepada Derek bahwa mereka mendapat pekerjaan luar biasa. Pemuda berambut putih itu dengan santai bertanya tentang misi macam apa yang mereka terima kali ini. Temannya tersenyum lebar, mengumumkan bahwa itu adalah permintaan langsung dari keluarga Adipati, Agung Duplen yang sangat termasyur. Sang tokoh utama terkesiap, merasa heran mengapa keluarga sepenting itu repot-repot mencari bantuan. Dari mereka, pria itu tertawa karena keluarga Duplen membuang koin emas bagaikan air mengalir. Sambil merangkulnya penuh semangat, ia berseru bahwa ini adalah peluang emas untuk membangun masa depan yang sangat cerah. Mendengar hal tersebut, Derek menatap tajam dan menanyakan tugas spesifik apa yang diinginkan. Keluarga Duplen. Pria itu menjelaskan santai. Mereka hanya perlu membersihkan monster di perbatasan wilayah kekuasaan sang adipati. Pemuda berambut putih itu mengendus kejanggalan, memikirkan alasan mengapa keluarga yang begitu kuat harus membuat permintaan sesederhana itu. Dengan langkah tegas, dia menolak ikut campur dan menyuruh rekannya mencari orang lain saja. Sambil berbalik pergi, ia memegang prinsip pantang menerima misi mencurigakan dan tak akan pernah menyentuh tugas aneh tersebut. Rekannya seketika panik luar biasa, karena mereka butuh penyihir dan hanya Derek satu-satunya harapan mereka. Pemuda itu mengerutkan kening, mempertanyakan perlunya tenaga penyihir untuk tugas sepele seperti itu. Hatinya tetap enggan untuk ikut terseret lebih jauh. Walau terus dibujuk, pemuda teguh itu mempertahankan keputusannya dan membalikkan badan bersiap. Meninggalkan tempat tersebut, rekannya lalu menyodorkan 1 koin emas adal sebagai uang muka yang sangat menggiurkan. Menatap kilauan koin di telapak tangannya, sang penyihir muda tiba-tiba membatalkan ego besarnya dan mulai memikirkan ulang pekerjaan tersebut. Di tempat lain terlihat klien yang menyewa tentara bayaran untuk misi misterius ini. Di sana, rekan Derek memperkenalkannya kepada klien. Namun,
Bangsawan tua itu menatapnya remeh tanpa rasa kagum. Pria berkacamata tunggal itu mengeluh keras, menyebut pemuda di depannya hanyalah bocah ingusan, padahal ia sangat mengharapkan veteran yang sakti. Sang tentara bayaran spontan membela temannya, menegaskan bahwa Dererik adalah penyihir paling berbakat yang pernah dikenalnya. Namun sang bangsawan mendengus tak percaya, menolak menyerahkan misi penting ini pada bocah biasa. Ia langsung menoleh pada pengawalnya, berniat mencari kelompok bayaran lain yang lebih pantas untuk tugas ini. Tiba-tiba, sesosok figur penuh aura misteri berbalut jubah biru dengan topeng emas muncul, menghalangi jalan mereka. Sosok teka-teki itu kemudian menoleh pada pahlawan kita, mengajaknya melangkah menjauh untuk obrolan sangat rahasia. Pemandangan kini beralih ke lanskap menawan dari wilayah Kadipaten Agung Duplain. Arena utama tempat misi seru ini berlangsung. Di sana, seekor goblin tampak baru saja ditumbangkan hingga tak berdaya. Pemuda pemberani itu menatap para musuh. Ia melesat secepat kilat, meruntuhkan para monster dengan kecepatan luar biasa, dan menyingkirkan mereka seketika. Tiba-tiba, satu makhluk buas mencoba mengincarnya secara diam-diam menggunakan kapak besar dari arah belakang. Namun, sang pemuda dengan elegan menghindar kilat, lalu membalas telak menggunakan ayunan pedang tajamnya, bagai tarian badai. Pemuda hebat itu menahan makhluk yang kalah dengan tatapan tajam dan aura sangat mengintimidasi. Tak lama kemudian, ia merapalkan mantra sihir skala besar untuk menyapu bersih semua sisa goblin. Dalam satu kedipan mata, berbalik menatap bangsawan itu, ia mengumumkan dengan tenang bahwa tugas telah tuntas sempurna. Pria tua bersama kelompoknya seketika menatap pemuda itu dengan ekspresi wajah netral yang menyembunyikan keterkejutan luar biasa. Gadis berjubah itu mengukir senyum manis, memuji betapa kilatnya ia menumbangkan para monster buas tersebut. Kembali ke kedai air mata Beldin. Selimut malam pekat telah perlahan menyelimuti seluruh sudut kota. Gadis pirang yang mengamuk muncul, menuduh Dererik telah merendah menjadi anjing peliharaan bangsawan. Rekannya berusaha keras menahannya saat ia berteriak histeris bahwa mereka tak seharusnya jatuh. Seina itu! Pria itu bertanya heran, apakah Dererik membocorkan soal bayarannya, membuat sang gadis meronta menuntut jumlah pastinya. Sang pemuda lalu mengangkat satu jarinya, memancing amarah gadis itu yang mengira bayarannya cuma 1 koin perak. Dengan senyum sombong menghiasi wajahnya, sang tentara bayaran meluruskan fakta mengejutkan soal upah fantastis yang mereka terima. Mulut gadis itu menganga, kaget mendengar nominal 1 koin emas. Sementara kedua matanya mendadak berbinar memancarkan keserakahan lucu. Tanpa rasa malu ia membungkuk memohon untuk ikut bergabung. Namun rekannya seketika menyuruh gadis itu diam. Setelah minum dengan rakus, gadis bayaran itu akhirnya tertidur lelap di atas meja. Rekannya mengorek informasi tentang misi itu. Dan Dererik menyeringai, menyebutnya terlalu mudah dari klien super kaya. Sang pahlawan membenarkan hal itu, namun membongkar rahasia mengejutkan bahwa ketiga klien tersebut terus-menerus memalsukan identitas. Rekannya terbelalak kebingungan, menanyakan dengan nada tak percaya apakah para klien benar-benar telah menyebar kebohongan besar. Dererik menganalisa tajam. Si bangsawan tua tak punya aura kehidupan, sementara tangan pelayan itu terlampau mulus. Jari jemarinya sungguh terlalu anggun untuk ukuran seseorang yang mengaku terbiasa mengerjakan beban fisik seberat itu. Dan akhirnya, ia menemukan tingkah murid inspektur itu sangat mencurigakan di sepanjang jalannya misi. Lewat tatapan tajamnya, dia menyadari ada teka-teki aneh di balik cerita mereka. Rekannya mengingatkan, sebagai tentara bayaran, mereka tak perlu ikut campur urusan klien. Pemuda berambut putih itu pun mengangguk setuju dan melepaskan rasa penasarannya. Pria itu menegaskan, bertahan hidup adalah segalanya, dan hal lain tak lagi penting bagi mereka. Keesokan harinya, mereka kembali menginjakan kaki di Kadipaten Agung Duplain untuk pertemuan baru. Dererik melapor bahwa area telah aman, dan para goblin tak akan muncul lagi. Sambil tersenyum ceria, sang tentara bayaran memuji kerja keras itu. Lalu dengan antusias menanyakan bayaran akhir mereka. Sang bangsawan tua pun menyerahkan 2 keping koin emas berkilau sebagai hadiah luar biasa mereka. Rekannya melompat kegirangan melihat emas sebanyak itu. Sementara sang karakter utama berusaha menenangkannya.
Pria bermonokel itu berdeham pelan untuk menarik perhatian kedua pemuda tangguh ini. Dia memuji kehebatan Dererick dan ingin memberinya sebuah misi baru yang misterius. Tentu saja, tawaran mengejutkan dari sang klien membuat rekan karakter utama kita kebingungan. Bangsawan itu lalu mengungkap tawaran 15 koin emas dari sang Adipati Agung. Dengan tatapan serius, ia menantang sang penyihir muda untuk menerima misi menggiurkan ini. Tanpa ragu sedikit pun, pemuda bermata merah itu menyetujuinya dengan tekad membara di wajahnya. Dan begitulah, mereka berangkat dengan kereta kuda penuh barang menuju lokasi misi baru yang menantang. Setibanya di kediaman Duplen, mereka disambut oleh pemandangan sebuah perkebunan super megah dan mewah. Kedua pahlawan kita terpukau oleh kemegahan rumah sang Adipati Agung yang kuat. Sebelum masuk, bangsawan itu merasa harus memperkenalkan dirinya secara resmi kepada mereka berdua. Dia mengungkap namanya adalah Delan, sang kepala pelayan, dan meminta maaf karena menyembunyikan identitasnya. Fakta ini membuat rekan Dererick panik, bingung bagaimana harus bersikap. Kemudian sang wanita memperkenalkan dirinya sebagai Katarina, kepala asisten rumah tangga perkebunan raksasa tersebut. Melihat itu, sahabat karakter utama kita buru-buru memperkenalkan dirinya sebagai Jaden, sang pemimpin tentara bayaran. Dererick menyadari posisi mereka jauh lebih tinggi dari dugaannya. Lalu, penyihir muda dan temannya menatap sosok terakhir di kelompok itu dengan penuh rasa penasaran. Sosok misterius itu mulai melepas tudung birunya, bersiap untuk mengungkap jati dirinya. Rambut gelapnya yang panjang berkibar tertiup angin saat pesonanya tersingkap di hadapan para pemuda. Karakter utama menatapnya dengan raut wajah serius, menanti untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Dia adalah Asel Elanar Duplayain, putri tertua yang menginginkan Dererick sebagai tutor adiknya. Pemuda bermata merah itu terkejut, bertanya-tanya, apakah dia tidak salah dengar? Adegan pun beralih kembali ke rumah megah Duplen, tempat cerita seru ini akan berlanjut. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka dengan sangat kencang, mengejutkan seisi ruangan. Seorang bangsawan muda masuk menerobos, meneriakkan nama ayahnya dan saudaranya. Valerian duduk tenang di mejanya. Sang Adipati Agung meminta putranya, Rick, untuk menjaga kehormatan dan tenang. Pemuda itu berseru bahwa Delala yang butuh kehormatan karena berani menyakiti teman setianya. Pelayan malang itu menangis ketakutan dan kesakitan saat rambutnya ditahan tanpa ampun. Sang kakak pirang, Valerian, meminta Reed memelankan suaranya karena mereka sedang berada di tengah diskusi. Reed terus mengeluh bahwa lebih dari 10 pelayan berhenti bulan ini akibat ulah saudari mereka. Dia lalu bertanya, sampai kapan ayah akan menoleransi sang pembuat onar itu? Mendengar itu, Valerian bangkit berdiri dan membentak adik laki-lakinya, menyuruhnya menghentikan semua drama ini. Saudara berambut pirang itu menatapnya tajam penuh kemarahan, lalu menyuruhnya diam dan segera keluar. Rex terdiam sejenak, tampak merenungkan ucapan keras sang kakak. Valerian menegaskan, meski Dela bermasalah, mereka masih memiliki saudari yang hebat, Isalin. Dengan tatapan kelam, Rick menyarankan agar mereka mungkin harus mengirim Dela pergi untuk selamanya. Sang Adipati Agung lalu menegaskan bahwa nasib saudarinya bukanlah keputusan yang bisa diambil. Rick, putra bungsu itu, mengungkap dia telah mencari biara, yakin bahwa melayani Tuhan adalah jalan terbaik untuknya. Tiba-tiba, sang ayah mencengkeram kerah Rick dengan amarah yang tertahan di matanya. Dia menekan kepala putranya ke meja, menunjukkan siapa bos yang sebenarnya lewat tatapan tajam. Sang Adipati Agung mengulang bahwa keputusan tentang Dela sama sekali bukan urusannya. Meski kesakitan, Regen bersikeras bahwa cepat atau lambat, sang ayah harus membuat keputusan sulit tentangnya. Sang Adipati Agung pun terdiam dengan raut wajah serius dan penuh pertimbangan mendengar ucapan putranya. Di tempat lain, Isalin berjalan berdampingan bersama Derek menyusuri lorong mewah kediaman Duplane. Gadis cantik itu lalu bertanya, apakah sang pemuda pernah mendengar tentang adik perempuannya yang bernama Dela? Isalin tersenyum dan menyebut bahwa adiknya mungkin tidak terlalu dikenal publik. Tak lama, mereka tiba di depan sebuah pintu kayu berukir besar yang sangat mengesankan. Saat pintu terbuka, mereka melihat Rige dan Valerian tengah berdiri di tengah ruangan dengan aura tegang. Saudara pirang itu menyapa Isalin, menanyakan kabar masa tinggalnya
di Eblestein. Sang wanita muda tersenyum berterima kasih, mengatakan dia hidup sangat bahagia berkat bantuannya. Valian melirik luka pada Rick, lalu mengusulkan untuk menunda obrolan mereka. Di sisi lain, mata merah Dererick mengawasi interaksi kedua saudara itu dengan tajam. Bangsawan pirang tersebut tampak cemas saat mengobati cedera Rick menggunakan sehelai kain. Tatapan tajam sang tokoh utama sama sekali tidak melewatkan satu pun detail dari adegan aneh tersebut. Pandangannya kini beralih pada pelayan yang gemetar ketakutan di sudut ruangan. Dia membisu, namun raut wajahnya jelas sedang merangkai kepingan misteri yang baru saja terjadi. Kembali ke ruang kerja sang Duk Agung. Beliau menyambut Ael dengan senyum lega karena putrinya baik-baik saja. Gadis itu kemudian memperkenalkan pemuda di sebelahnya sebagai guru sihir baru yang akan membimbing. Adiknya, Dela, sang ayah menatap penyihir muda itu dengan sorot mata tajam dan penuh perhitungan. Bangsawan wanita tersebut lalu pamit undur diri, membiarkan keduanya mengurus urusan penting mereka. Namun, tepat saat ia hendak melangkah pergi, Duk Agung tiba-tiba menahan Dererick untuk tetap tinggal. Penyihir muda itu menghentikan langkahnya dan menoleh bingung, menerka-nerka apa yang sebenarnya diinginkan bangsawan hebat tersebut. Pria parubaya itu lalu mengambil pena bulu dan mulai menulis di atas perkamen. Sambil melirik, ia berkomentar bahwa pemuda itu masih sangat belia dan menebak usianya 16 tahun. Duduk dengan sangat santai di sofa, sang tokoh utama membenarkan tebakan usia tersebut. Saat ditanya soal kemampuan sihirnya, Dererick merendah dengan mengaku hanya bisa mantra bintang 1. Pria berkacamata itu pun terkekeh pelan sambil membenarkan letak lensa tunggalnya. Dengan tatapan yang mendadak serius, ia menegaskan agar tidak perlu berbohong. Karena sikap rendah hati tak selamanya menguntungkan. Pemuda itu tetap membisu dan mendengarkan tanpa menunjukkan reaksi apapun. Duk Agung lalu membongkar identitasnya sebagai penyihir bintang 5 dan menegaskan bahwa trik rendah hati tidak akan mempan padanya. Sang pemuda segera meminta maaf atas kelancangannya. Namun bangsawan itu mengangguk paham dan mengerti alasan dibalik sikap waspadanya. Meski begitu, sang Duk menyatakan bahwa melihat dari usia dan penampilannya, Dererick sama sekali tidak terlihat meyakinkan untuk posisi penting ini. Sambil tersenyum penuh percaya diri, pemuda berambut putih itu menjawab santai bahwa dirinya hanyalah seorang tentara bayaran. Duk Agung akhirnya mengalah. Karena Aselin yang memilihnya, ia memberikan akses penuh menuju pavilion tempat Dela berada. Beliau berniat mengakhiri pertemuan itu. Namun sang tokoh utama tiba-tiba memotong demi mengajukan satu pertanyaan krusial. Pria parubaya itu pun mempersilakan si rambut putih untuk berbicara. Penyihir muda itu menjelaskan bahwa sebagai tentara bayaran, ia wajib menuntaskan misi dari Nona Aselin dengan sempurna. Tugas utamanya adalah mengajarkan sihir pada Dela, sekaligus mengubah gadis itu menjadi wanita bangsawan kelas atas yang sesungguhnya. Duk Agung menatapnya lekat-lekat dan bertanya dengan heran, mengapa pemuda itu malah mengutarakan fakta yang sudah sangat jelas. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda itu menyatakan bahwa justru karena itulah ia memiliki satu permintaan serius. Sang bangsawan mengerutkan kening, sama sekali tak menebak rencana tentara bayaran muda ini. Sementara itu di ruangan lain, sebuah piring keramik melayang cepat ke arah seseorang dengan tenaga. Luar biasa! Benda itu pun hancur berkeping-keping di lantai. Diiringi jeritan panik seorang pelayan yang syok mendapat serangan mendadak itu. Pelayan malang itu memohon ampun pada Dela. Tapi sang nona muda mencibir sinis. Dengan penuh drama, ia mengusir pelayan itu pergi dan mengancam akan melempar benda lain ke wajahnya. Kembali ke ruangan sebelumnya, rekan Dererick merasa sangat penasaran. Mengapa dari sekian banyak orang, justru pemuda itu yang terpilih? Jaden berkomentar bahwa keluarga bangsawan sehebat Daplin pastilah memiliki banyak sekali barisan pengajar elit di luar sana. Aselin lalu mengaku bahwa mereka sudah mencoba semua guru terkenal, tapi semuanya menyerah dan membuatnya benar-benar kehabisan akal. Jaden membalas bahwa meski Dererick mantan tentara bayaran, dia sangat memahami budaya bangsawan berkat didikan dari guru lamanya. Bangsawan wanita itu mengangguk setuju. Sikapnya yang elegan itulah yang membuat Aselin mantap memilihnya untuk menaklukkan adiknya, Dela. Mendengar hal itu, teman sang tokoh utama tertawa terbahak-bahak.
dan menyarankan agar Nona Aselin belajar menilai karakter orang dengan lebih baik. Ia membongkar rahasia bahwa penyihir muda itu besar di jalanan yang keras dan bertahan hidup bukan sekadar bermodalkan sopan santun belaka. Sang kakak tertua seketika terdiam merenung setelah mengetahui masa lalu pemuda itu. Di tempat lain, sang tokoh utama tengah dipandu menyusuri lorong Mega Mansion oleh staf pelayan. Langkahnya kemudian terhenti tepat di depan pintu ganda raksasa yang menjadi gerbang menuju kamar calon murid barunya. Sambil mengepalkan tangan dengan penuh keyakinan, pemuda itu bersiap untuk mengetuk pintu kamar tersebut. Ia lalu mengetuk pintunya perlahan sebagai tanda kehadiran. Sang penyihir muda berdiri menanti dengan sabar jawaban dari gadis bangsawan di dalam sana. Tanpa ada sahutan sedikit pun, ia akhirnya memutuskan untuk membuka pintu itu sendiri. Begitu melangkah masuk, sang tokoh utama menyapa penghuni di dalamnya. Dengan gaya yang sangat formal, ia memperkenalkan diri kepada nona muda yang masih membelakanginya itu. Gadis berambut pirang bernama Della itu lalu menyuruh guru barunya untuk melangkah mendekat. Pemuda bermata merah itu menuruti perintahnya dan berjalan menghampiri sang putri kedua. Tiba-tiba, dengan senyuman jahil yang merekah, gadis itu menyiramkan seember air kotor tepat ke arahnya. Air kotor itu mengguyur tubuhnya telak tanpa ampun. Meski pakaiannya kini basah kuyup, Dererick tetap berdiri tenang seolah tak terjadi apa-apa. Della berbalik dan langsung mengejeknya tanpa ampun. Berseru bahwa ia kira ada tikus got yang menyusup ke kamarnya. Sambil menatap tajam, ia menambahkan kalimat pedasnya. Kalau dipikir-pikir lagi, kau memang terlihat persis seperti tikus got yang menjijikkan. Gadis berambut pirang itu lalu bangkit dengan tatapan penuh provokasi. Tanpa mempedulikan citra bangsawannya, ia dengan arogan melompat dan berdiri di atas kursinya. Dari atas balkon, ia mengguyurkan sisa air kotor itu. Tawanya menggema, merendahkan asal-usul pemuda itu. Sang karakter utama hanya diam bagai patung, air menetes dari wajahnya. Sementara Della mengeluh dengan nada mengejek karena air di embernya. Sudah habis. Namun, sang penyihir muda menatapnya lekat. Sorot matanya begitu dingin dan tajam, membuat gadis itu mendadak merinding, nyalinya mendadak ciut melihat ekspresi menakutkan itu. Merasa terancam, sang gadis bangsawan malah menendang Derek. Amarahnya meledak. Nona besar ini benar-benar tidak terima dengan kelancangan tutor barunya. Ia melepaskan sepatunya yang bau, menutup hidung dengan jijik, lalu melemparnya tepat ke arah pemuda kita. Hinaan kembali meluncur, meragukan kemampuan si tutor. Adegan beralih membawa kita kembali pada percakapan menegangkan antara Dererick dan Sanggren. Duk, di ruang kerja, bangsawan agung itu menatap jauh keluar jendela. Wajahnya menyiratkan beban pikiran yang sangat berat. Sang ayah tampak putus asa. Ia benar-benar memikirkan jalan keluar untuk sifat putrinya yang sangat keras kepala. Pemuda itu angkat bicara. Kehadirannya adalah bukti nyata bahwa masalah ini belum usai. Ia pun menuntut seberapa besar kuasa yang akan diberikan padanya. Tatapan tajam sang ayah langsung mengunci matanya. Ia menganalisis permintaan berani dari pemuda di hadapannya. Kembali ke masa kini. Suara tamparan keras memecah keheningan. Wajah Della terpaling, tubuhnya ambruk ke lantai dengan tatapan kosong tak percaya. Pemuda itu menatapnya dari atas. Ekspresinya sedingin es, tanpa ada sedikit pun penyesalan di matanya. Memegangi pipinya yang perih, Della syok berat. Bagaimana bisa rakyat jelata menyentuhnya? Mata sang penyihir menyala merah terang, menyuruhnya bangun dari ilusi. Waktu mundur 3 tahun ke belakang, sebuah kereta kuda melaju membelah jalanan setapak yang sunyi. Di sana, Derek muda bertanya pada gurunya, Kadia, bagaimana menaklukkan murid keras kepala? Sang guru menjawab lembut, cobalah memahami dan menerima mereka sepenuhnya. Pemuda berambut putih itu mendengus. Itu terlalu idealis. Ia pun bertanya, bagaimana jika cara lembut itu gagal total? Sang guru tersenyum simpul. Jika kata-kata tak lagi mempan, maka pendekatan yang jauh berbeda harus segera diambil. Wajah sang guru menggelap. Metode terakhir adalah menanamkan rasa takut yang mutlak ke dalam jiwa. Sang murid! Masa kini, Della masih membeku di lantai. Jiwanya terguncang. Sang tutor memerintahkannya bangkit dan belajar menghargai orang lain. Karena ini peringatan pertama dan terakhir,
namun gadis itu bangkit. Dan sebuah tamparan balasan mendarat keras di pipi Derek. Nona besar itu murka, meneriakkan kelancangannya. Namun tanpa berkedip, pemuda itu membalas dengan tamparan mematikan di sisi wajahnya yang lain. Dengan nada membeku, ia mengulang kata-katanya. Tidak akan ada lagi peringatan soal rasa hormat. Gadis itu terbungkam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi. Tak mampu mencerna apa yang baru saja terjadi. Detik berikutnya, jeritan histerisnya pecah memanggil kepala pelayan. Dylan langsung menerobos masuk bersama 2 pelayan. Panik melihat kekacauan itu. Sang kepala pelayan murka. Ia mengancam pemuda itu dengan hukuman berat dari sang Grand Duke yang akan segera turun. Namun sang pemuda berambut putih tersenyum tipis. Ia mengeluarkan sebuah gulungan misterius. Surat kuasa mutlak dari ayah mereka untuk mendidik Della. Kepala pelayan merebut dokumen itu. Matanya terbelalak ngeri melihat stempel resmi keluarga bangsawan terpampang jelas. Gadis itu ikut syok. Takdir tiba-tiba berbalik melawannya. Malam pun perlahan menyelimuti lorong-lorong gelap mansion megah tersebut. Di sisi lain, Rek berlari sekuat tenaga. Ia berusaha menahan saudaranya. Valerian, yang dikuasai amarah membara. Bangsawan berambut pirang itu mendobrak pintu. Teriakannya menggelegar, menumpahkan murka pada sang pemuda. Namun karakter utama kita duduk tenang memangku sebuah kotak. Saat Valerian bersiap menyerang, adiknya melompat dan menahan aksi nekat itu. Sang penyihir muda perlahan angkat bicara. Ia menegaskan bahwa semua tindakannya telah mendapat restu absolut dari sang pelindung keluarga. Rek mencoba menyadarkan kakaknya. Keputusan ayah mereka tak bisa diganggu-gugat. Dan ini bisa mengancam posisi mereka. Sang kakak membentak Rek agar diam. Dengan wajah mengeras, ia memerintahkan Derek untuk mengikutinya ke tempat lain. Bangsawan lainnya menyela, mengatakan bahwa gadis itu memang butuh pelajaran keras. Namun pemuda kita seolah menulikan telinga dari omongan tersebut. Melihat kepergian mereka berdua, bangsawan muda itu mendecak kesal. Kenapa juga mereka harus mempedulikan kasus yang sudah kehilangan harapan? Di dalam ruangan yang gelap gulita, 2 boneka tergeletak di lantai, tersorot oleh seberkas cahaya misterius. Valerian dan pemuda itu tiba di depan sebuah pintu kayu. Ia mempersilakannya masuk, memperlihatkan kamar lama adiknya yang kini dibiarkan usang. Pemuda bermata merah itu terpaku. Pandangannya jatuh pada lukisan indah di atas kanvas yang berdiri di tengah ruangan. Sang kakak tersenyum pedih. Dulu, adiknya sangat mencintai dunia lukis dan selalu memamerkan karyanya dengan senyuman manis. Ia bercerita dengan mata berkaca-kaca. Adiknya begitu ceria saat melukis, memancarkan aura bahagia yang luar biasa. Sayangnya, tak satu pun lukisan itu selesai. Gadis itu hanya melukis bagian-bagian indah yang paling ia sukai saja. Sang kakak menunduk, meminta maaf atas emosinya tadi. Derek menyuruhnya melupakan hal itu. Sambil mengamati kanvas, ia bertanya apa tujuan sebenarnya kemari. Ia hanya ingin membuktikan bahwa Della memiliki hati lembut. Namun entah sejak kapan, gadis itu buta karena obsesi gila terhadap kemurnian status sosialnya. Waktu berlalu, gadis itu terasingkan dari bangunan utama. Dan sang pemuda sungguh tak mengerti apa yang mengubahnya menjadi seperti ini. Sambil memegang tumpukan buku, sang guru privat bersumpah harus mencegah gadis itu pergi ke biara. Bagaimanapun caranya, sang kakak laki-laki lantas mencengkeram erat bahunya, memohon dengan penuh harap agar ia segera menyelamatkan gadis tersebut. Tepat pada detik itu, Derek terdiam sejenak, seakan menyadari sebuah petunjuk. Matanya menangkap catatan kecil di buku itu, membuktikan bahwa sang gadis bangsawan belum menyerah pada jalan sihirnya. Sang penyihir bertanya, apakah itu buku dari Akademi Disiplin? Dan sang bangsawan membenarkannya. Tepat saat satu misteri lagi menarik perhatiannya, tatapannya kemudian tertuju pada lukisan hutan yang begitu memesona. Tergantung indah menghiasi dinding ruangan tersebut. Dengan mantap, ia menutup buku itu. Sambil mengembalikannya kepada sang bangsawan, ia tersenyum dan menyatakan siap menerima misi ini. Adegan pun beralih ke kamar sang nona bangsawan, tepat di tengah malam yang gelap. Sunyi, namun penuh misteri. Di sana, gadis berambut pirang itu tampak tertidur begitu damai di atas ranjang mewahnya yang sangat nyaman. Tiba-tiba, seember air terguyur deras ke arahnya tanpa ampun. Sang nona terbangun sambil menjerit kaget, merasakan dinginnya air yang kini membasahi seluruh tubuhnya.
Sang guru privat menatapnya sambil bertanya santai apakah ia masih mengantuk. Sementara gadis itu spontan menyebutnya orang gila. Pemuda itu langsung menarik lengannya, berkata bahwa mereka harus pergi sekarang juga. Tak peduli, gadis itu terus mengomel kesal. Sang pemuda menyeretnya menyusuri lorong panjang. Sementara gadis itu berteriak heboh, meminta para pelayan menghentikan aksi nekat gurunya ini. Mengabaikan jeritannya, sang tokoh utama membawanya keluar rumah di tengah malam buta. Sesampainya di padang rumput, ia melepaskannya hingga gadis bangsawan itu terjatuh dan mengadu. Kesakitan! Gadis itu memelototinya dengan penuh amarah. Bertanya tajam, apakah ia sungguh berpikir tindakan konyol ini akan mengubah keadaan? Sang guru lantas bertanya, apakah ia ingin mengetahui sebuah rahasia menarik? Membuat gadis itu semakin kebingungan dan penasaran. Lewat senyuman yang sedikit mengintimidasi, ia mengungkap bahwa ia hanya menikmati momen memberi pelajaran pada bangsawan sombong sepertinya. Nona muda itu benar-benar terpaku mendengar pengakuan tersebut hingga tak bisa berkata-kata. Pemuda itu mengaku status guru hanyalah kedok, dan kaum rakyat biasa sebenarnya sangat muak dengan para bangsawan. Pemuda itu melangkah maju, berbisik bahwa jeritan panik para bangsawan terdengar bagaikan alunan. Musik indah di telinganya. Detik berikutnya sang guru menghunuskan pedangnya, membuat gadis itu berseru panik. Bertanya apakah ia pikir bisa lolos dari semua ini. Ia berseru tegas bahwa pemuda itu tak akan bisa lolos begitu saja. Pemuda itu membalas dengan senyuman percaya diri bahwa pada akhirnya ia pasti akan baik-baik saja, karena tidak ada yang akan mempercayai ucapan sang gadis. Paling buruk, ia hanya perlu menanggung risikonya sendiri, sebab nasib rakyat biasa nyaris tak bernilai bagi mereka. Sang penyihir menyeringai, berkata ia juga bisa kabur kapan saja. Dan keluarga itu pasti malah bersyukur bisa menyingkirkan pembuat onar sepertinya. Dengan mata terbelalak penuh ketegangan, nona bangsawan itu mulai menyadari bahwa keselamatannya kini benar-benar berada dalam ancaman besar. Sadar ia harus segera menjauh untuk melindungi dirinya. Sang gadis bangkit lalu mulai berlari sekencang mungkin tanpa menoleh. Dalam kepanikannya, ia berpikir harus bersembunyi di dalam hutan demi mengecoh pemuda itu dan menyelamatkan diri. Nona bangsawan ini yakin jika ia berhasil kembali ke kediamannya, sang gurulah yang akan menghadapi masalah. Namun saat berlari, menembus lebatnya hutan, gadis berambut pirang itu tiba-tiba merasakan sebuah energi sihir misterius mengelilinginya. Mendadak, sebuah bola api yang sangat besar dan kuat terbentuk di hadapannya. Sang tokoh utama tanpa ragu melesatkan mantra dahsyat itu ke arahnya. Gadis itu menoleh, seketika mengenali serangan itu sebagai sihir bola api yang luar biasa. Mengerikan! Ia sungguh terkejut karena itu adalah sihir tingkat bintang 2. Padahal pemuda itu seharusnya hanyalah rakyat biasa. Namun dengan senyum di wajahnya, sang pemuda terus bersiap melancarkan aksinya. Ia lantas melesatkan bola api raksasa tersebut tepat ke arah gadis yang kini tengah ketakutan itu. Kilauan api terpantul jelas di matanya. Saat serangan magis itu melesat cepat menghampirinya, sang nona muda pun menjerit histeris hingga jatuh terduduk ke tanah. Sesaat kemudian, ledakan api yang luar biasa dahsyat mengguncang tepat di belakang gadis tersebut. Gadis berambut pirang itu berbalik dengan wajah pucat pasi, penuh ketegangan. Sang guru lantas tersenyum tipis, mengatakan bahwa ia memang sengaja melesetkan serangannya kali ini. Nona bangsawan itu terengah-engah dan sangat ketakutan. Sama sekali tak memahami situasi aneh yang sedang terjadi padanya. Ia lalu mencoba bangkit dan kabur lagi, tetapi kakinya malah tersandung akar pohon yang menjalar. Akibatnya, gadis muda itu kembali terjatuh dengan cukup keras. Ia merintih kesakitan di atas tanah, namun dengan cepat menyadari ada ancaman baru yang kini tengah mendekat. Itu adalah panah mana berwarna biru yang melesat kencang ke arahnya. Matanya membelalak penuh ketegangan melihat anak panah ajaib itu bersiap menyambarnya. Beruntung, panah biru itu hanya menyerempet dan langsung menghantam tanah di dekatnya. Gadis itu menatap tajam anak panah sihir yang kini tertancap kuat. Sang pemuda memuji gerakannya yang cukup lincah untuk ukuran seseorang yang sepanjang hari hanya mengurung diri di pavilion sambil terengah-engah. Nona bangsawan itu menatapnya dengan penuh tekad sebelum kembali melanjutkan pelariannya yang menegangkan. Ia menyusuri jalan setapak hutan, sementara sang tokoh utama hanya
mengawasinya dari kejauhan. Pemuda misterius itu sengaja membiarkannya pergi, menatap kepergiannya dengan ekspresi yang sangat tenang namun penuh perhitungan. Gadis itu mulai berpikir ia takkan bisa lolos sejauh ini, dan dengan kecepatan seperti itu, ia pasti akan segera tertangkap olehnya. Namun dengan sorot mata pantang menyerah, ia membulatkan tekad bahwa ia tidak akan pernah menyerah begitu saja demi mempertahankan keselamatannya. Sementara itu, Dererick berjongkok dan mengalirkan mana miliknya untuk melacak jejak langkah yang ditinggalkan gadis tersebut. Sang guru privat kemudian menatap tajam ke arah hutan lebat di hadapannya. Ia baru menyadari sesuatu. Hutan ini adalah tempat magis yang begitu dipuja sang gadis dalam lukisannya. Sejak kecil, ia selalu mengunjungi tempat rahasia ini, memindahkan energi alamnya yang murni langsung ke atas kanvas. Sorot mata sang penyihir muda menajam. Dugaannya tentang tempat misterius ini terbukti benar. Tiba-tiba, sang gadis nekat menyerangnya dengan batu. Namun sang tutor dengan cepat mencabut pedangnya. Hanya dengan satu tebasan kilat yang memukau, batu besar itu terbelah menjadi dua tanpa sisa. Gadis itu mematung tak percaya. Melihat rencana serangan kejutannya hancur berantakan dalam sekejap mata. Sang tutor tersenyum dan memuji keberaniannya yang luar biasa. Karena berani melawan alih-alih terus berlari ketakutan. Terduduk lemas, sang gadis bangsawan tampak sangat kelelahan dan kehilangan energinya. Dengan tatapan mengintimidasi, sang tokoh utama menyatakan bahwa sang gadis sudah tak sanggup lagi untuk kabur. Ia mengarahkan pedangnya dengan tajam. Lalu bertanya apakah muridnya itu ingin menyampaikan satu pesan terakhir. Di luar dugaan, sang bangsawan malah tertawa sinis meski sedang terjebak dalam situasi yang sangat kritis. Ia menantangnya untuk menyudahi ini. Karena ia menolak bertindak menyedihkan seperti rakyat biasa. Sang tutor kemudian mempertanyakan mengapa ia begitu terobsesi dengan kebanggaan garis keturunan itu. Gadis itu terdiam 1000 bahasa, merenungkan pertanyaan tajam yang baru saja menusuk hatinya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia bergetar menahan emosi, berkata bahwa tanpa gelar bangsawannya, ia bukanlah siapa-siapa. Pertahanannya runtuh. Ia menjerit penuh emosi. Sihir adalah satu-satunya impiannya. Sambil terisak pilu, ia mempertanyakan apakah semua orang mengira ia tidak pernah berjuang sekuat tenaga selama ini. Sang tokoh utama hanya menatapnya lekat dengan ekspresi datar, tak mengucapkan sepatah kata pun. Sang gadis menangis, merasa usahanya sia-sia karena ia selalu gagal dalam segala hal. Bahkan saat melukis, dalam kehampaan yang menyiksa, ia mempertanyakan eksistensinya sendiri. Jika status mulia, keluarganya benar-benar menghilang. Terpuruk di tanah, ia meragukan makna keberadaannya tanpa garis keturunan kebanggaannya. Pemuda itu membisu, membiarkan sang gadis meluapkan seluruh isi hatinya yang sangat terluka. Tepat pada detik itu, pedang sang tokoh utama memancarkan aura mana biru yang sangat menyilaukan. Dengan wajah berlumuran air mata, gadis itu menatap bingung, tak memahami kejutan apa yang akan terjadi. Sang tutor mengangkat pedangnya, menyatakan telah menyimak seluruh ketakutan terdalamnya. Melalui tatapan sedingin es, ia mengucapkan selamat tinggal seolah ini adalah akhir dari segalanya. Bagi gadis itu, lalu ia mengayunkan pedangnya. Gadis itu memejamkan mata rapat-rapat, pasrah menanti serangan pamungkas dari sang tutor kesayangannya. Air mata mengalir deras membasahi pipinya saat ia menunggu akhir dari nasibnya yang tragis. Keajaiban terjadi. Bila pedang tertahan kristal es, sang gadis terbelalak tak percaya. Melihat bongkahan es ajaib kini menyebar dengan cepat mengelilingi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, sebuah perisai es raksasa terbentuk sempurna, melindunginya dari segala macam mara bahaya. Masih gemetar, ia bertanya apakah itu sihir seiring energi memancar dari tangannya. Sang tutor menyarungkan pedang, memberi selamat atas pencapaian luar biasa itu, lalu meminta maaf atas kekasarannya. Dengan sisa air mata, sang gadis masih terdiam kaku, berusaha keras mencerna semua keajaiban yang baru terjadi. Ia menjelaskan bahwa itu bukan sekadar sihir, melainkan sebuah pencapaian yang sangat menakjubkan dari dirinya. Mendengar pujian itu, sang gadis langsung menangis terseduh-seduh karena lega. Ia berteriak meluapkan perasaannya.
melepaskan seluruh beban berat dan frustrasi yang selama ini membelenggu jiwanya. Sang tokoh utama memandanginya dengan senyuman hangat, membiarkannya menangis lega di tengah keindahan kristal es. Malam yang mendebarkan itu terus berlanjut, ditemani cahaya bulan purnama yang bersinar sangat terang di langit kelam. Setelah perasaannya tenang, mereka duduk bersisian. Sang tutor menjelaskan bahwa sang gadis terlahir untuk aliran alam liar. Walau kebanyakan bangsawan memilih aliran disiplin, pondasi utamanya tetaplah sama. Pemuda itu mengungkapkan satu rahasia. Masalah utamanya selama ini adalah memaksakan metode belajar yang tidak cocok untuk bakatnya. Sang gadis bangsawan menatap dengan penasaran, bertanya bagaimana ia bisa menebak aliran sihir alam liarnya itu. Sambil tersenyum simpul, sang tutor menjawab bahwa seluruh petunjuk rahasia itu terpampang nyata. Melalui lukisan indah buatannya, ia menjabarkan bahwa penyihir alam liar mampu merasakan energi mana semesta sejak kecil. Mata gadis itu berbinar cerah. Kini ia sangat mengerti akar dari segala kegagalannya. Sang tokoh utama bangkit berdiri tegak, meyakinkan bahwa sang gadis seharusnya sudah bisa berjalan dengan normal sekarang. Namun ia mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang. Ia berjanji akan membimbingnya setahap demi setahap untuk memancarkan energi mana sempurna. Tiba-tiba, gadis muda itu memanggil nama aslinya. Sambil menyilangkan tangan dengan wajah bersemu canggung, ia menggumamkan rasa terima kasih tulus atas segala bantuannya. Pemuda itu terdiam sejenak, memandang wajah sang murid dengan lembut. Setelah itu, ia mengajaknya beranjak pergi. Dan sang gadis pun melangkah mengikutinya keluar dari lebatnya hutan gelap. Di perjalanan, ia menanyakan lukisan itu. Sang bangsawan dengan bangga bercerita bahwa karya itu adalah adikarya pertamanya yang berhasil diselesaikan secara utuh. Bersamaan dengan langkah mereka, matahari terbit, menandai awal hari yang baru. Di kamarnya, sang gadis bangsawan terbangun dan duduk dengan wajah penuh tekad membara. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangannya, mulai mengumpulkan mana demi melatih kekuatan magis barunya. Matanya memancarkan kilauan energi biru saat ia memusatkan seluruh fokus untuk mengendalikan kekuatan ajaib tersebut. Sayangnya, si gadis berambut pirang mendengus kesal karena ia masih kesulitan mengendalikan sihirnya dengan sempurna. Tepat pada detik itu, seorang pelayan menelusuri lorong panjang, membawa sebuah ember menuju kamar sang gadis. Praa! Pintu terbuka tiba-tiba. Sang gadis bangsawan muncul, membuat pelayan menjerit kaget. Saking paniknya, air tumpah dan langsung membasahi sang nona. Wajah pelayan itu pucat pasi. Dia memohon ampun dengan panik atas kesalahan besarnya. Dengan tatapan sedingin es, gadis pirang itu hanya terdiam. Sang pelayan langsung bersujud di lantai, memohon ampunan tiada henti karena telah melakukan kesalahan fatal. Namun di luar dugaan, sang nona hanya menyuruhnya lebih berhati-hati, lalu pergi begitu saja meninggalkannya. Pelayan itu mematung kebingungan dalam diam. Dia bertanya-tanya heran, mengapa nona bangsawan itu sama sekali tidak menghukumnya seperti biasa. Pelayan lain mulai berdatangan. Mereka bergosip bahwa pasti telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada nona mereka tadi malam. Sementara itu di kamar lain, sang tokoh utama sedang tertidur pulas. Tiba-tiba, suara panggilan seseorang memaksanya bangun dari mimpi indah. Masih setengah sadar, pemuda itu mengucek mata dan bertanya ada apa. Di ambang pintu, Della memintanya mengajarkan cara mengendalikan mana sekarang juga. Karena dia tak bisa sendiri. Kepala pelayan terbelalak kaget mendengar rahasia itu. Dia bertanya tak percaya. Apakah nona muda itu benar-benar berhasil membangkitkan energi mananya? Dengan tatapan penuh tekad membara, gadis itu menagih janji sang tutor dan menyuruhnya bergegas. Namun, sang guru yang santai itu malah menyuruhnya datang lagi nanti. Karena dia masih butuh waktu tidur. Melihat ini, kepala pelayan merasa terharu. Dia menahan tangis bangga melihat perubahan luar biasa sang nona yang kini berusaha menahan amarahnya. Habis kesabaran, gadis itu mulai menggedor pintu sekuat tenaga. Dia berteriak menuntut agar pelajaran mananya dimulai detik ini juga. Sang pemuda berambut putih santai kembali ke kasurnya, mengabaikan teriakan sang nona dari luar. Adegan pun berganti membawa misteri baru. Dua pelayan bergosip bahwa Della belum memecahkan piring atau mengamuk hari ini. Mereka lalu berbisik tentang rumor bahwa nona muda itu telah berhasil membangkitkan mananya. Mendengar percakapan itu, sang kakak berambut hitam
langsung menghentikan langkahnya di tengah lorong yang sunyi. Wajahnya berubah sangat serius. Dia menoleh pada para pelayan itu dan menuntut mereka mengulangi perkataan barusan. Tak lama kemudian, Sang Duk Agung terlihat sedang menulis. Dia bertanya kebenaran tentang kebangkitan Manadela, dan Valerian langsung membenarkan kabar luar biasa tentang adiknya. Sang ayah tersenyum lebar mendengar kabar itu. Dia memuji bahwa pencapaian putrinya benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa. Namun Rick menyela agar mereka tidak berharap terlalu tinggi, karena pada akhirnya kebangkitan itu bisa saja tidak berarti apa-apa. Valerian terpancing emosi dan memarahi sang adik yang bahkan tidak mau memuji adik perempuan mereka sendiri. Sementara itu, Sang Duk Agung hanya mengawasi perdebatan kedua putranya dalam kebisuan total. Rick membalas dingin bahwa ini tak akan mengubah masa lalu. Dan gadis itu tetap harus dikirim ke biara sebagai hukumannya. Sang Duk Agung tetap membisu dengan ekspresi tegang, seolah sedang memikirkan nasib masa depan keluarga mereka. Adegan pun kembali berganti. Di kamarnya, sang gadis bangsawan tampak duduk bersila di atas kasur dengan wajah yang sangat cemberut dan kesal. Sang tutor lalu muncul di kamar dan menggoda apakah nona itu sedang ngambek. Gadis pirang itu membantah keras, menegaskan bahwa dia tidak ngambek, melainkan sedang sangat marah padanya. Pemuda berambut putih itu berkata santai bahwa sikap kekanak-kanakan seperti ini tak akan mengubah apapun di antara mereka. Dengan pipi menggembung, gadis itu menegaskan kembali bahwa dia tidak kekanak-kanakan. Dia hanya sedang emosi. Sang tokoh utama menatapnya dalam. Dia menjelaskan bahwa segala sesuatu memiliki urutannya sendiri. Jadi mengeluh pun tak akan ada gunanya. Mendengar nasihat itu, sang gadis bangsawan meledak marah. Dia berteriak bahwa dia bukan sedang merengek, melainkan sangat murka. Namun, sang tutor hanya menatapnya dalam diam tanpa menunjukkan reaksi. Pemuda itu lalu menyuruhnya menganggap saja dirinya sedang ngambek. Aura misteriusnya membuat gadis itu mendadak ciut dan ketakutan. Sambil bersiap duduk di kursi, pemuda itu menjelaskan sesuatu. Membangkitkan mana bukan berarti dia bisa memaksakan diri atau tubuhnya akan kelelahan total. Sang tutor menyatakan bahwa waktu istirahat telah habis. Gadis itu lalu menggerutu kesal, menyebutnya sebagai guru yang sangat kaku dan membosankan. Tiba-tiba matanya menyala, merah terang. Dia menantang apakah sang nona ingin metode pengajaran yang tidak kaku. Teringat akan kejadian mengerikan di hutan malam itu. Nyali gadis itu seketika ciut. Panik, dia buru-buru mengubah pikirannya. Gadis itu menyuruh sang guru untuk segera melupakan ucapan bodohnya barusan. Pemuda berambut putih itu mulai mengajar dan menyatakan bahwa mereka akan fokus berlatih mewujudkan aliran energi mana. Dia menjelaskan bahwa aliran sihir liar sama sekali tidak terstruktur. Aliran ini menuntut kebebasan absolut dibandingkan jenis sihir lainnya. Pemuda itu lalu mengungkap fakta bahwa sang nona muda sangat cocok menggunakan aliran liar. Membuatnya kebingungan, sang tutor lalu menjelaskan bahwa temperamennya yang meledak-ledak adalah pasangan sempurna untuk aliran ini. Gadis berambut pirang itu menyimak setiap penjelasan dari guru pribadinya dengan sangat saksama. Dengan pipi merona merah, dia tersipu dan bertanya apakah sang guru benar-benar mengakui bakatnya. Saat pemuda itu mengiyakan, sang gadis bangsawan langsung kegirangan dan bertanya apakah dia adalah jenius sihir. Pemuda itu berkata bahwa itu adalah dua hal yang berbeda. Namun, sang gadis dengan ceria terus bersikeras bahwa pada akhirnya maknanya tetap sama saja. Di balik pintu, Rick ternyata menguping obrolan mereka dengan ekspresi wajah yang sangat dingin dan tidak bersahabat. Adik laki-laki itu lalu berdecak kesal, terang-terangan menunjukkan ketidakpuasannya. Setelah momen itu, lembaran hari baru pun dimulai di dalam rumah mewah nan megah milik keluarga. Bangsawan, Duplen, gadis itu menerobos masuk ke kamar Dererick. Dia melapor panik bahwa mananya bangkit, tapi tak bisa dia kendalikan. Keesokan harinya, gadis itu semangat mengganggu waktu sarapan sang tutor hanya demi memamerkan perkembangan sihirnya. Sekali lagi, sang nona muda mencarinya untuk mengadu bahwa aliran mananya terasa aneh. Di hari lain, dia memergoki gurunya sedang bersantai membaca di luar. Lalu dengan ceria bertanya, apa yang sedang dilakukannya?
gadis ceria itu mengomelinya karena kabur dari pavilion. Ia menuduh pemuda itu hanya asyik bermalas-malasan saja. Sang tokoh utama dengan santai membalas bahwa itulah alasan sang ayah meminjamkan buku sihir. Padanya, lelah berdebat, gadis itu dengan bangga pamer bahwa ia berhasil menyalurkan mana dan memintanya segera memeriksanya. Sorot cerita pun beralih menuju sebuah ruangan megah. Tempat bangsawan Valerian tampak cemas menantikan kedatangan seseorang. Tepat pada detik itu, pintu ruangan berderit terbuka, menampilkan sosok baru yang akhirnya melangkah masuk. Sang kakak tertua mengundang guru privat adiknya untuk duduk berbincang santai bersama. Sambil berhadapan, sang bangsawan bertanya dengan sorot mata penasaran mengenai perkembangan Della. Akhir-akhir ini, pemuda berambut putih itu menjawab bahwa perkembangannya sangat pesat. Meski sang gadis tetap membutuhkan waktu ekstra untuk benar-benar menguasai segalanya. Bangsawan berambut pirang itu membagikan kabar bahwa sang ibunda akan kembali minggu depan dari pertemuannya. Ia memperingatkan bahwa sang ibu sangatlah tegas dan kaum bangsawan tidak menyukai rakyat jelata. Sang tokoh utama berjanji akan mengingat hal itu. Lalu bertanya, apakah hanya itu alasan ia memanggilnya? Sang kakak tiba-tiba terdiam membisu sejenak. Wajahnya menyiratkan keraguan saat memikirkan kalimat apa yang harus ia ucapkan selanjutnya. Kemudian, ia pun curhat bahwa sebagai calon kepala keluarga masa depan, ia dituntut untuk bisa menerima dan bersikap tulus kepada siapa saja. Bangsawan itu mengeluh betapa beratnya hal tersebut karena setiap orang memiliki pemikiran dan prinsip yang berbeda. Mulai tak sabar, pemuda berambut putih itu menanyakan apa sebenarnya inti dari semua omongan tersebut. Merespons hal itu, sang bangsawan mengepalkan tangannya dengan wajah yang sangat frustrasi. Ia merengek penuh kesedihan bahwa adiknya, Della, tak mau lagi bermain dengannya seperti dulu. Dan kenyataan itu sungguh menghancurkan perasaannya. Sang pahlawan menatapnya dengan wajah bosan. Hampir tak percaya dengan curhatan konyol yang baru saja ia dengar. Valerian bernostalgia betapa manisnya sang adik bak malaikat yang selalu tersenyum di masa kecil. Ia pun memohon cara ampuh untuk merebut kembali hati Della. Dan sang guru balik bertanya alasannya. Bangsawan itu menjawab, cemburu, karena sang gadis kini hanya mengekor kemanapun sang pahlawan. Pergi sepanjang hari. Sang kakak lalu bercerita bahwa ia baru saja belajar cara membuat boneka dari salah satu pelayan di rumah besar tersebut. Ia memamerkan sebuah boneka yang wujudnya sangat menyeramkan. Dan bertanya, apakah sang guru bisa merasakan cinta persaudaraannya, menatapnya dengan jijik? Dererik malah bertanya, apakah ia sedang berniat mengutuk seseorang. Bangsawan itu langsung kesal dan menyindir bahwa Dererik sama sekali tidak berguna untuk membantunya menyelesaikan masalah penting ini. Waktu berlalu, dan sorot kisah kembali menuju aula utama. Seorang wanita paruh baya menghampiri Dererik, lalu berkata bahwa ia sudah mendengar banyak hal hebat tentangnya. Sambil tersenyum ramah, wanita itu berkomentar bahwa ia mendengar mereka telah menemukan sosok guru sihir yang sangat luar biasa. Nyonya itu memperkenalkan dirinya sebagai Mila Duplain, ibunda sang gadis. Lalu menawarinya beberapa hadiah. Sang tokoh utama kemudian bertanya, dari keluarga bangsawan, mana wanita itu berasal? Terlihat sangat kebingungan. Wanita paruh baya itu memintanya untuk mengulangi perkataan yang baru saja pemuda itu ucapkan. Menatap dengan sorot tajam, pemuda itu menjawab tenang bahwa ia hanyalah seorang rakyat jelata. Sang nyonya bangsawan langsung terperangah, seolah tak mempercayai kenyataan mengejutkan yang baru saja menghantam telinganya. Bersamaan dengan itu, layar kisah membawa kita mundur 1 minggu ke masa lalu, tepat di depan rumah megah keluarga tersebut. Aselin berkata jujur kepada Dererik bahwa ia merasa membawanya ke rumah besar ini adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Ia menjelaskan bahwa dirinya harus segera pergi, tetapi ia mempercayakan adik perempuan kesayangannya ke dalam bimbingan pemuda itu untuk dijaga. Sang penyihir muda berambut putih hanya membalas singkat bahwa ia memahami tugas yang diberikan. Mendengar ini, Jaden muncul dan berkomentar bahwa sang nona muda sangat mempercayainya. Meski jawabannya sangatlah kaku, dari dalam kereta kudanya, sang tentara bayaran berpesan meminta pemuda itu untuk menuntaskan pekerjaannya dan segera kembali berkumpul bersama mereka.
Kereta kuda pun melaju pergi. Sementara sang tokoh utama dia menatap kepergian mereka. Mendadak, sang bangsawan teringat sesuatu yang sangat penting. Membuat temannya bertanya penasaran. Ia mengungkap fakta bahwa ibunya akan pulang minggu depan. Dan ia benar-benar lupa memberitahukan kabar itu padanya. Jaden bertanya heran. Apakah kedatangan wanita itu benar-benar membutuhkan peringatan awal setegang ini? Sang gadis kemudian bersiap untuk membongkar sedikit rahasia mengenai kepribadian ibunya yang sangat berbahaya. Dengan wajah penuh kecemasan, wanita bangsawan muda itu menjulukinya sebagai wujud nyata dari sang amarah. Kembali ke masa kini, Marilla membentak suaminya karena berani menjadikan rakyat jelata sebagai guru privat. Sang Grenduk lalu dengan sangat tenang memohon kepada istrinya agar mau menurunkan nada. Bicaranya sedikit saja, namun wanita itu mengabaikannya mentah-mentah dan terus berteriak lantang memanggil putri bungsu kesayangannya hingga bergema di rumah tersebut. Sang Grenduk mengaku kepada istrinya, Muriela, bahwa ia juga sangat enggan mempekerjakan rakyat jelata. Sang istri langsung membalas sengit bahwa meskipun guru yang lain mengundurkan diri, ia tak seharusnya memungut seorang tentara bayaran. Suaminya berusaha menjelaskan bahwa mencari guru yang berbakat tidaklah mudah. Dan Dererik adalah sosok yang langsung direkomendasikan oleh Aselin. Namun sang nyonya bangsawan sama sekali tak tergoyahkan. Bersikeras bahwa pekerjaan penting ini pastinya memiliki standar kualifikasi yang ketat. Ia pun mengajukan ide untuk segera memanggil saudaranya yang bernama Flam. Mengingat Della akhirnya sukses membangkitkan mana ajaibnya, sang kepala keluarga langsung memarahinya atas ide konyol menjadikan seorang komandan pasukan. Sebagai guru, Mariela yang semakin tersulut emosi pun berteriak nyalang bahwa pergaulan kelas atas juga merupakan medan pertempuran. Wanita itu menegaskan bahwa guru privat adalah wajah keluarga, dan rakyat jelata akan membuat Della ditertawakan. Di tengah ketegangan itu, pintu ruang kerja mendadak terbuka, menghadirkan sosok yang baru. Valerian memohon ibunya untuk segera tenang, mengingatkan bahwa kedatangannya bukanlah untuk bertengkar dengan sang ayah. Sang nyonya bangsawan menyuruh putranya menyingkir, karena inti dari perdebatan ini adalah mampukah rakyat jelata itu memegang posisi tersebut. Mendadak, Rek muncul dengan sorot tajam, bertanya apakah kualifikasi benar-benar akar masalah dari situasi ini. Sang ibu tersenyum anggun menatap putra berambut hitamnya. Terlihat jelas sang anak berdiri teguh memihak kepadanya. Pemuda itu menegaskan, guru jelata untuk bangsawan memang janggal, tapi bisa diterima asal ada bukti nyata. Mendengar hal tersebut, Rick dengan berani menantang kualifikasi sang karakter utama lewat duel sihir. Namun, Grenduk langsung menyela dan menyuruhnya berhenti. Dererik adalah penyihir sejati. Putra bungsu itu pun terdiam seketika dengan raut wajah yang sangat tidak puas. Tiba-tiba dia mengubah rencananya. Dia menyarankan agar mereka menguji Nona Della, bukan sang guru pendamping. Sang kakak berambut pirang mengerutkan kening. Dia benar-benar kebingungan dengan usulan aneh yang sangat tiba-tiba itu. Rick menjelaskan dengan licik, jika gurunya hebat, muridnya pasti luar biasa. Karena itulah dia menantang adiknya sendiri. Sang ayah terdiam sejenak dalam keheningan, tampak merenungkan situasi putrinya dengan serius. Valerian yang terbakar emosi langsung menyusul Rick keluar ruangan. Sangat murka dengan ide gila tersebut, sang kakak tertua langsung mencecarnya. Apa yang sebenarnya dia pikirkan sampai berani mengusulkan duel sihir itu? Bangsawan berambut hitam itu bertanya, apakah kakaknya lupa pada semua kesalahan gadis itu? Namun sang kakak pirang membalas dengan tegas, dia tetaplah adik mereka tercinta, dan mereka wajib melindunginya apapun yang terjadi. Sang adik bungsu kemudian melepaskan tawa yang sangat mengejek, tepat setelah mendengar kata ikatan keluarga keluar dari mulut kakaknya itu. Dia berteriak lantang bahwa garis keturunan ini hanya akan menghancurkan keluarga mereka. Dan kegagalannya di mata masyarakat akan benar-benar menjadi akhir dari segalanya. Dengan tatapan tajam dan serius, bangsawan pirang itu bertanya, apakah itu perasaan yang sebenarnya dari lubuk hati sang adik? Pemuda itu menjawab, ketus! Sang gadis sudah bertindak kelewatan. Tempat terbaik baginya adalah terus terkurung di dalam pavilion.
Sang kakak tertua terdiam membisu. Ekspresinya tampak penuh pertimbangan mendalam setelah percakapan yang sangat keras tersebut. Dengan sorot mata penuh tekad, bangsawan muda itu terlihat mantap melanjutkan rencana liciknya. Di tempat lain dalam mansion, Della tiba-tiba menerobos masuk ke kamar gurunya, meneriakkan namanya dengan nada yang sangat panik. Sang karakter utama, yang saat itu sedang asyik membaca buku, bertanya ada kejadian apa di pagi buta ini. Tiba-tiba saja, seseorang melemparkan sebuah gulungan tepat ke atas buku yang sedang dibaca Dererick. Della memperingatkan dengan cemas, jika dia kalah dalam duel sihir, gurunya pasti akan langsung dipecat. Sang pemuda menjawab santai. Dia tahu, Rick adalah penyihir bintang 1. Jadi pertarungan ini pasti sangatlah berat. Gadis bangsawan itu meledak kesal melihat ketenangannya. Dia berteriak histeris bahwa sang guru tetap saja akan dipecat pada akhirnya. Namun sang guru membalas dengan senyum tipis. Dia hanyalah tentara bayaran yang menyelesaikan tugas demi mendapatkan bayarannya. Dengan santai dia menambahkan bahwa bayaran yang diterimanya sudah lebih dari cukup untuk menutupi jasa tersebut. Nona bangsawan muda itu terkejut bukan main. Lalu bertanya apakah dia benar-benar serius tentang hal itu. Sementara di lokasi duel, keluarga dan para pelayan sudah berkumpul ramai untuk menonton. Pertarungan besar tersebut, tak lama kemudian, Grand Duke dan istrinya melangkah anggun menuju ke arah arena pertarungan. Sang bangsawan lalu menghampiri karakter utama yang langsung menyambut kehadirannya di acara tersebut. Dererick menunduk hormat, menunjukkan etiket yang sempurna. Ayah sang gadis menyadari ketenangan guru itu. Dia pun bertanya, apakah pemuda ini begitu yakin dengan hasil duelnya nanti? Sambil duduk di kursinya, sang bangsawan kagum melihat keberanian luar biasa pemuda itu. Di sisi lain arena, Rick melangkah mantap ke tengah lapangan dengan sorot mata yang penuh tekad membara. Di dalam hatinya, dia sadar betul ini bukanlah duel biasa. Dengan tatapan mata yang sangat mengintimidasi, bangsawan itu bersumpah akan menundukkan Della hari ini. Saat menaiki tangga arena, dia bertekad membuat adiknya menyesali seluruh kesalahan masa lalunya. Merespons hal itu, Della pun mulai melangkah maju menantang lawannya. Berbalut jubah tudung merah, gadis itu menatap kakaknya dengan ekspresi tajam dan sangat fokus. Adegan kembali ke momen percakapan mereka sebelumnya. Della mempertanyakan, apakah gurunya sama sekali tidak peduli pada nasibnya? Sang guru dengan lembut menenangkannya. Dia meyakinkan bahwa perkembangan mana milik Della sudah berada di jalur yang sangat tepat untuk meraih kejayaan. Dia mengingatkan bahwa Della lahir dengan kehebatan warisan Duplin. Sang gadis pun bingung. Mengapa gurunya tiba-tiba membahas hal tersebut? Pemuda itu menjelaskan sebuah rahasia. Aliran sihir liar berfokus pada pembelajaran mandiri. Jauh melampaui metode tradisional yang kaku, dengan genangan air mata di wajahnya. Wanita bangsawan muda itu bertanya, mengapa dia baru memberitahukan hal ini sekarang? Sang karakter utama kemudian hanya menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Nona bangsawan muda itu berkata lirih pada Dererick. Dia sangat sadar bahwa selama ini dia bukanlah murid yang hebat untuknya. Dengan air mata yang terus mengalir, dia memohon dengan sangat untuk tetap belajar sihir bersamanya, dan bukan dengan orang lain. Sang karakter utama terdiam cukup lama, membiarkan keheningan menyelimuti saat dia mendengarkan permohonan tulus gadis itu. Lalu, dia berbalik dengan gaya yang keren dan berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa soal aturan duel para bangsawan. Namun sang guru menegaskan, dia bisa mengajarinya cara untuk menang, dan bertanya apakah itu yang benar-benar diinginkannya. Gadis itu tersentak. Ingatan tentang semua hinaan pedas yang dia dengar seumur hidupnya kembali berputar. Orang-orang selalu mencibir kelemahannya dan terus membandingkannya dengan kehebatan luar biasa dari saudara-saudaranya yang berbakat. Dengan tatapan mata penuh determinasi, nona muda itu memohon bantuannya untuk memenangkan duel. Dan begitulah akhirnya, gadis berambut pirang itu tidak memasuki arena. Sebagai adik perempuan Rick yang lemah, dia juga tidak berdiri di sana sebagai putri bungsu keluarga Duplain yang manja, melainkan sebagai murid kebanggaan Dererick. Gadis muda itu hadir murni sebagai seorang penyihir sejati, siap membuktikan nilai aslinya kepada dunia. Bendera lambang keluarga Duplain berkibar gagah di tiup angin, menandakan
Dimulainya acara yang sangat mendebarkan ini. Bersamaan dengan momen epik itu, sang gadis berjubah tudung merah melangkah pasti menuju pusaran arena dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Seorang pria paruh baya kemudian berdeham pelan, bersiap mengumumkan aturan dari duel sihir yang mendebarkan ini. Dia menjelaskan bahwa siapapun yang memicu lingkaran pelindung lawan lebih dulu akan kalah. Rick berseru untuk mulai, dan kedua saudara itu saling berhadapan penuh tekad. Lingkaran pelindung adalah sebuah aksesoris ajaib yang memancarkan perisai dan melenyapkan mantra milik lawan sepenuhnya. Karakter utama kita menyadari duel ini berlangsung 10 menit, dan sang kakak berencana mengakhirinya secepat kilat. Tanpa ragu, bangsawan berambut gelap itu mulai merapal mantra dengan aura hijau yang luar biasa memukau. Sang gadis bangsawan muda bersiap dengan gagah berani untuk menerima serangan perdana kakaknya di arena. Pemuda itu mengumpulkan mana hijau melimpah di tangannya. Dengan tatapan sombong, dia sesumbar akan mengirim sang adik kembali ke pavilion. Hanya dengan satu serangan. Seketika itu juga, pemuda berambut gelap tersebut melompat dan meluncurkan serangan sihir dahsyat. Di tengah arena, bila mana hijau melesat cepat ke arah gadis berkerudung merah itu. Namun, dia menatapnya dengan ekspresi serius yang menawan, tanpa menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Dengan gerakan super lincah, gadis itu menghindari serangan kakaknya dengan sangat mudah dan anggun. Sang kakak terkejut melihat keberaniannya dan tak percaya serangannya meleset. Merasa kesal dengan kejutan itu, pemuda ini bersiap menyerang lagi. Dia kembali meluncurkan bilah mana. Namun sang gadis menghindar lagi. Gadis bangsawan itu tetap fokus pada pertarungan dan terus menari menghindari setiap serangannya. Dengan seria, sang guru berpikir bahwa muridnya mengendalikan sihir dengan hebat. Namun, masih sangat pemula dalam pertarungan sesungguhnya. Tiba-tiba saja, serangan sihir Rick menghantam sebuah dinding es raksasa yang mendadak muncul di arena. Gadis muda itu menciptakan dinding es megah untuk berlindung. Sang kakak mendecih, bertanya apakah dia pikir trik murahan sehebat ini bisa menahan sihirnya yang luar biasa. Penuh percaya diri, dia merapal mantra baru dan berseru bahwa trik semacam itu bisa dihancurkan. Dengan mudah, pemuda berambut gelap itu lantas menantangnya untuk mencoba menghentikan serangan sihir ajaibnya. Yang berikutnya, adegan beralih pada kenangan saat Derek menyuruhnya mengingat pesannya. Dia menjelaskan bahwa cara bertarung tentara bayaran itu unik dan hanya berfokus pada kemenangan gemilang. Sang gadis berkata bahwa ini bukan duel bangsawan biasa, dan orang-orang mungkin akan mencibirnya karena hal itu. Sang guru kemudian bertanya, apakah dia tidak masalah dengan itu, asalkan kemenangan manis berhasil diraih pada akhirnya. Kembali ke masa kini, gadis bangsawan itu berseru lantang menerima tawaran tersebut. Dengan penuh semangat, dia berlari mengelilingi arena sambil menghindari rentetan sihir kakaknya. Dia teringat bahwa tentara bayaran yang selalu menang tidak berduel santai. Mereka bertarung dengan segenap kemampuan. Orang-orang ini tidak terikat aturan duel kaku. Itulah sebabnya mereka selalu berhasil meraih kemenangan luar biasa. Sang kakak menjadi semakin jengkel melihat tak satu pun serangannya kena. Sementara sang gadis terus menghindar dengan lincah. Pertarungan mereka melibatkan penguasaan medan laga dan memanfaatkan keadaan sekitar sebaik mungkin. Singkatnya, menggunakan segala cara epik demi meraih kemenangan. Sekali lagi, dia menahan serangan itu dengan dinding es kokoh. Gadis itu tampak mengerahkan seluruh semangatnya dalam pertarungan hebat ini. Sang kakak lalu berseru bahwa ini adalah batas akhir bagi adik perempuannya yang keras kepala itu. Gadis itu terkejut melihat serangan misterius baru melesat di arena. Kali ini, bilah mana itu menyergap tepat dari belakang punggungnya. Awan debu tebal mengepul di arena setelah benturan terjadi. Namun, karakter utama kita mengamati semuanya dengan senyum tipis yang tenang. Melihat pemandangan itu, sang ibu menjerit histeris, memanggil nama putri kesayangannya, Della. Dengan penuh kekhawatiran, dia langsung memerintahkan kepala pelayan menghentikan duel agar putrinya tidak terluka. Namun sang Duk Agung menyuruhnya tenang, karena duel sihir menakjubkan ini belum usai. Ayahnya menjelaskan bahwa lingkaran pelindung sama sekali belum aktif. Jadi sang putri jelas belum kalah. Sang Duk Agung mengamati Derek, yang terlihat sangat santai dan percaya diri, menyaksikan pertarungan seru tersebut. Dia menyadari bahwa sang gadis bahkan tak berkedip
bertanya-tanya apakah itu rencana rahasianya. Debu pun mereda, dan Rick berjalan melintasi arena dengan penuh rasa curiga. Sang bangsawan muda pun terheran-heran. Kenapa lingkaran pelindung adiknya sama sekali tidak terpicu? Tiba-tiba, dia menatap sebuah lubang di arena dan terbelalak melihat misteri di bawah sana. Seketika, lantai arena retak saat pilar es meletus dari tanah, menghantam sang pemuda dan menghempaskannya mundur. Namun di detik-detik terakhir yang menegangkan, dia berhasil menghindar dengan gesit. Dia akhirnya sadar. Sang adik melancarkan serangan kejutan dari bawah panggung. Membuatnya benar-benar terkejut bukan main. Rick mempertanyakan aturan karena keluar arena seharusnya berarti kekalahan. Kepala pelayan pun kagum. Pemuda itu sadar tak ada yang menduga, taktik cerdik nan tak terduga. Dalam duel sihir ini, dengan sigap, Rick bangkit dan menjaga kewaspadaan ekstra agar tidak lagi terjebak kejutan nakal. Dari sang adik kesayangannya, lebih banyak pilar es bermunculan dari tanah. Dan pemuda itu melompat menghindar penuh gaya. Seluruh arena kini berlapis es indah, dan pemuda itu kebingungan menghadapinya. Sulit menyerangnya tanpa melihat sosoknya. Padahal sang adik hanya butuh satu serangan gemilang untuk menang. Rick melompat mundur dan mengeluh bahwa sama sekali tidak ada keanggunan bangsawan dalam duel gila ini. Dia menatap lubang di tanah lalu meneriakkan nama adiknya. Dila, gadis itu pun muncul dari bawah arena dengan tekad membara dan senyum penuh kemenangan. Rick mengenali tatapan kuat itu dan teringat akan mata tenang Dererick saat mereka berhadapan. Sebelumnya, pemuda itu pun segera menenangkan dirinya. Ia menatap lekat adiknya dengan sorot mata tajam yang penuh keseriusan. Ia sadar gadis ceria ini tak mungkin merencanakan semua ini sendirian. Ini pasti siasat brilian milik Dererick. Namun, sang bangsawan muda justru tersenyum dan memutuskan ikut tenggelam dalam permainan, mendebarkan adiknya. Dengan lincah, ia melempar jubahnya ke udara. Kini, ia bersiap menghadapinya dengan seluruh kekuatan sihir yang bergejolak. Senyum penuh percaya diri menghiasi wajahnya. Sang bangsawan muda berseru bahwa ia siap meladeni taktik berani itu. Sang ibu terkesiap hebat, kebingungan melihat Dela yang tiba-tiba berada di bawah panggung berdebu. Ia memohon pada suaminya untuk menghentikan duel itu. Namun sang ayah menegaskan bahwa putri mereka sama sekali tidak melanggar aturan. Sang ayah hanya terdiam membisu. Matanya menyiratkan 1000 pemikiran mendalam saat menyaksikan pertarungan sengit tersebut. Di ruang gelap bawah arena, gadis itu memusatkan pikirannya. Kristal es berkilauan mengelilingi sosok tangguhnya. Lewat tatapannya yang tajam, gadis berambut pirang itu berbisik bahwa kini ia bisa melihat aliran. Mana yang menakjubkan, sebuah aura energi memukau berwarna biru dan hijau terbentang jelas di hadapan penyihir muda tersebut. Ray mulai merapal mantranya dengan cepat. Namun seketika, ia menyadari ada sesuatu yang janggal dengan sihirnya di tempat ini. Tiba-tiba saja, pilar es raksasa menembus tanah dengan ganas. Serangan kejutan itu memaksanya melompat mundur agar tak tertusuk. Ia menggerutu, kesal. Setiap kali ia mencoba merapal sihir, adiknya selalu menghancurkan pijakannya dan menggagalkan setiap mantranya. Pemuda berambut gelap itu menatap penuh kobaran tekad. Ia menolak keras takluk dengan cara konyol ini. Di tengah arena yang telah porak-poranda, sang bangsawan memutar otak mencari celah untuk membalikkan keadaan. Sementara itu, sang gadis menyadari aliran mana yang mendadak lenyap. Ia langsung curiga kakaknya sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa. Dengan sabar, ia memutuskan untuk menunggu momen yang paling sempurna. Ia siap menerkam saat kakaknya berani merapal sihir lagi. Sang kepala pelayan tampak cemas melihat gelagat majikan mudanya. Mengejutkannya, pemuda itu mendadak melompat tinggi dan memanjat tiang bendera yang menjulang. Ia berpikir cerdik. Dari ketinggian itu, adiknya takkan mendeteksi mananya. Meski ia sendiri juga tak bisa menyerang. Menghadapi jalan buntu ini, sang pemuda mengambil satu-satunya keputusan ekstrem. Ia memusatkan energi biru yang luar biasa besar di sekitarnya. Diiringi teriakan menggelegar, ia melancarkan serangannya. Ia nekat meruntuhkan seluruh arena tanpa menggunakan mantra sedikit pun. Sang tokoh utama menatap tajam, menganalisis strategi gila sang bangsawan tersebut. Saat tiang bendera itu akhirnya retak dan tumbang ke arah arena. Sang pemuda dengan gagah melompat turun dari sana.
Begitu tiang besar itu menghantam tanah, ledakan debu yang luar biasa dahsyat langsung menelan seluruh pandangan di arena tersebut. Sang ibu menjerit histeris memanggil Rick. Hatinya terguncang hebat menyaksikan pemandangan yang begitu mendebarkan itu. Di balik kepungan debu pekat, pemuda itu berhasil mendarat dengan sempurna. Dengan raut wajah penuh tekad, ia mengusap wajahnya dan mulai mencari keberadaan sang adik di antara reruntuhan. Mendadak, sebuah bayangan menerobos kabut debu. Luar biasa. Gadis ceria itu masih berdiri kokoh tanpa gentar. Sang kakak segera memadatkan energi panah mana di tangannya. Tanpa keraguan sedikit pun, pemuda itu melesatkan proyektil ajaib tersebut langsung ke arah adiknya. Gadis itu menyadari datangnya ancaman bahaya. Melalui gerakan yang sangat lincah, ia memanggil mananya dan membentuk sebuah perisai pelindung. Usahanya berhasil menahan panah sihir itu. Namun, ia terkesiap merasakan gelombang serangan kedua melesat ke arahnya. Panah kedua menyambar dengan sangat kilat. Beruntungnya, gadis itu berhasil menghindar dalam jarak setipis rambut. Ia pun berlari memutari lawannya dengan lincah. Sang bangsawan merasa di atas angin jika bisa memangkas jarak di arena ini. Namun siapa sangka, gadis tangguh itu justru mendaratkan tendangan telak tepat di dadanya. Sang kakak tersentak menerima benturan keras itu. Rick pun tersungkur ke tanah sambil meringis kesakitan. Wajahnya memancarkan ketidakpercayaan atas kejadian konyol yang baru saja menimpanya. Memanfaatkan momen emas itu, sang gadis ceria dengan iseng meraup segenggam pasir dari permukaan tanah. Menggenggam pasir itu erat, ia berlari ke arah kakaknya untuk melancarkan satu lagi trik nakal. Dengan tawa kecil, gadis itu melempar pasir tepat ke mata sang kakak, membuatnya buta sesaat di tengah duel. Sang bangsawan menggerutu protes akan taktik murahan itu. Sementara si gadis tersenyum, memuaskan kelengahannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah energi mana adiknya telah habis? Mungkinkah itu alasannya hanya mengandalkan tendangan fisik dan lemparan pasir konyol ini? Perlahan, sang pemuda mulai menyadari kebenarannya. Duel mendebarkan ini adalah panggung pembuktian bagi adiknya. Untuk menunjukkan nilai dan ketangguhannya pada dunia, terdorong oleh hal itu, ia memutuskan bertarung sepenuh hati. Sebagai kakak laki-lakinya, ia akan menghadapinya dengan kekuatan penuh. Di seberangnya, sang gadis menatap berani kakaknya yang kembali bangkit dari reruntuhan. Tiba-tiba saja, gadis itu merasakan sakit menusuk di kepalanya. Sebuah luka kecil muncul dan mulai berdenyut nyeri. Ingatannya pun melesat ke masa lalu. Ia teringat momen manis saat Dererick mengajarinya bahwa sihir itu layaknya melukis. Dererick menjelaskan, mana adalah tinta warnanya, sementara mantra adalah kuas pembentuk mahakarya yang memukau. Sang guru tampan itu mencontohkan padanya. Ia membimbing gadis ceria tersebut merangkum mana untuk menciptakan lukisannya. Sang tokoh utama menatap lembut gadis bangsawan itu. Ia membisikkan bahwa itulah esensi sihir sesungguhnya. Mata gadis cantik itu terbelalak takjub. Ia akhirnya mengerti kedalaman makna ucapan gurunya. Di bawah langit bertabur bintang gemerlap. Sang guru menunjukkan betapa energi mana bisa mengalir begitu indah, bagaikan sapuan warna. Kembali ke kerasnya arena, gadis itu memejamkan matanya. Kobaran tekad baru yang sangat kuat terlahir di dadanya. Ia paham sepenuhnya, energi mana adalah tintanya, dan mantra adalah kuas untuk melukis mahakaryanya sendiri. Tiba-tiba saja, aura mana yang sangat intens mulai berpusar mengelilingi seluruh tubuh mungilnya. Untuk pertama kalinya, gadis bangsawan itu merasakan sensasi luar biasa. Energi magis murni menari-nari lembut tepat di ujung jemarinya. Melalui tatapan tajam dan fokus, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menciptakan sebuah lukisan mempesona menggunakan keajaiban magis ini. Sebuah tombak es raksasa tercipta sempurna di hadapannya. Sang gadis tersenyum mantap, membuktikan inilah sihir sesungguhnya. Sementara itu, sang kepala pelayan terpaku tak percaya menyaksikan kehebatan majikannya. Sang ibu menjerit histeris. Tak percaya putri kesayangannya nekat merapal sihir bintang 1. Yang sungguh luar biasa. Penuh rasa cemas, Rick berteriak memanggil nama adiknya, takut badai es itu memicu bencana besar. Namun, gadis berambut pirang itu tersenyum berani dan terus memusatkan aura es yang memukau. Tak ingin kalah,
Sang kakak membalas dengan melepaskan pusaran mana biru terang yang membelah. Pertandingan, pemuda itu melesat maju, berseru bahwa meski memakai sihir bintang 1, dia masih selangkah lebih maju, yakin serangannya akan lebih dulu mengenai sang adik, dan kemenangan mutlak pasti berada di dalam genggamannya. Sang gadis membulatkan tekad untuk meluncurkan jurus pamungkasnya sepenuh hati. Detik berikutnya, Rek menembakkan rentetan panah cahaya ajaib ke arah adiknya yang gagah berani. Dua kekuatan hebat itu saling berbenturan di tengah arena, menciptakan kilatan cahaya terang yang sangat menyilaukan. Ledakan dahsyat pun menggelegar, meratakan sisa arena panggung pertarungan menjadi debu. Sang ibu menjerit memanggil nama putrinya dengan penuh harap dan tangis saat menyaksikan gelombang energi yang begitu mengerikan tersebut. Kepulan asap perlahan mulai menipis, menyingkapkan sebuah bola energi misterius yang bersinar sangat terang. Bola itu berubah menjadi keemasan dan mulai retak, sebuah pertanda jelas bahwa perisai pelindung Rek telah aktif. Terengah-engah, sang bangsawan muda tak percaya bahwa dia berhasil ditaklukkan oleh adiknya sendiri. Sang gadis juga kelelahan dan terluka, namun tetap berdiri sebagai pemenang.